Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya, Fadli Hasa. Oke. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang sempat kita sudah bincang-bincang sebelum direkam tadi. Wah, menurut saya itu keren sekali sih. Itu keren sekali dan memang dari CV beliau ini portofolionya, waduh, ini sudah malang melintang di dunia IT, Pak ya. Ya, sejak 94. Dari 94 ya? 94. Oke. Nah, dan saya cukup beruntung juga bisa berdiskusi langsung dengan beliau. Beliau ini merupakan lulusan dari Amikom, jurusan Sistem Informasi, dan sekarang bekerja sebagai staf IT Lembaga Pengawas dan Pembina Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Dan juga Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak. Ya. Selamat datang Bapak Barda Hartana, AMD. Alhamdulillah. Selamat datang, Pak, di podcast kami. Oke. Nah, berarti Bapak domisili Jogja? Domisili Jogja. Domisili Jogja. Ya. Dan datang ke Sorong ini bukan yang pertama kali, Pak? Kedua kalinya. Sudah kedua kali? Kedua kalinya. Dalam rangka? Untuk implementasi SIAP PTMA dan aset, sistem informasi aset. Oh, ini ini SIAP PTMA ini apa, Pak? Sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk UM Sorong ya. Untuk Unamin. Iya, Unamin. Oke. Nah, sebelum bahas lebih jauh tentang yang tadi SIAP PTMA ini, memang Bapak ini backgroundnya sudah dari IT dari tahun berapa, Pak? Background saya itu tuh sejak tahun 94. Itu mulai develop pakai Basic ya. Dari 94 itu saya belum lahir, Pak. Itu gimana cara pada zaman itu membuat sebuah program, Pak? Itu kayaknya karena ya sedikit banyaknya saya juga backgroundnya IT, Pak. Ya, sama. Agak sedikit kayaknya kita sama, Pak ya. Ya. Cuman kalau mau dipikir kembali lebih jauh, tahun 94 itu cara develop satu aplikasi tuh pakai Basic. Kebetulan saya tuh dulu sempat kerja di UI bagian admin akademik karena ada faktor kebutuhan. Bagaimana awalnya kan cuman pakai WS aja kayak Mailmatch itu ya, bikin kartu KHS. Kemudian bagaimana saya, ini kan sebuah kebutuhan saya. Yes. Kalau saya pakai WS itu kan nggak harus menghitung sendiri. A itu 4 dikalikan SKS-nya 3, 12, baru nanti muncul IPK dan sebagainya. Jadi itu dibuatkan program? Saya buatkan sistemnya. Sistem bagaimana itu membuat tahun berapa, Pak? KHS tahun 94-95. Wah, itu saya belum lahir, Pak, itu. Jadi saya itu dari faktor awalnya itu kebutuhan kampus. Saya juga pulang dari kampus juga ya. Nah, bahasa pemrograman pada zaman itu, Pak? Basic, ada Visual Basic. Basic. Iya, Basic ya. Basic sama Visual Basic. Visual Basic sering saya Visual dengar. Basic itu setelahnya Basic. Setelah Underdos itu mulai ditinggalkan, mulai pakai Windows itu baru kita masuk ke Visual Basic. Wah, ini kayaknya memang nanti di luar kamera saya kayaknya harus belajar banyak, Pak, ini. Sok. Monggo aja, silakan. Karena dari portofolio beliau ini sangat luar biasa, teman-teman. Kalau yang tertarik dengan dunia IT, develop aplikasi, beliau salah satu orang yang cukup sangat mumpuni di bidangnya. Nah, dari tahun 94 sampai sekarang berkecimpung di dunia IT ini, Pak ya, develop aplikasi, dan saya lihat sudah dari portofolio ratusan, Pak ya, sekarang yang sudah di develop. Seratusan ya. Seratusan sudah ada, Pak ya. Bisa jadi ya. Mulai dari Pemda sampai kebetulan kita nangani 3 ini ya. Ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Ya, kita mungkin hampir 50 pemerintah daerah provinsi kabupaten se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Ya. Ada dari Atambua, ada Timika, ada Kalimantan, udah jajah semuanya tuh. Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, Barat, Utara. Kalimantan hampir semua. Sudah semuanya. Di tangan mengenai sistem informasi yang digunakan di daerah juga itu, Pak ya. Ya. Wow. Wah. Dan sekarang datang ke Unamin untuk menerapkan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah. SIAP PTM itu, Pak. Ya, SIAP PTM. Oke. Nah,
Apa yang tentang apa nih Pak nih si Siap PTM ini Pak? Ya, Siap PTM itu kan lebih kepada bagaimana mengelola keuangan yang secara baik dan akuntabel ya. Menggunakan sistem. Oke. Jadi ini justru kenapa perlu diterapkan Siap PTMA. Kita biar tahu persis posisi keuangan yang benar, posisi keuangan yang baik, dan itu memang sesuai dengan standar akuntansi. Tidak semata-mata kita hanya sebatas paham tentang arus kas saja. Betul, seringkali kita hanya melihat dari sisi arus kas. Padahal posisi keuangan itu ya komponennya di neraca, kemudian ada yang namanya laporan hasil usaha. Wah, saya kurang paham. Nah, ini artinya masuk ke sana. Itu yang lebih. Ya. Jadi kalau saya itu memang spesial di sisi keuangan. Karena hanya sebagian kecil programmer itu yang paham tentang benar, Pak. Keuangan. Benar, Pak. Dan ini basic knowledge. Yang membedakan dibandingkan dengan yang programmer yang lain. Dan insya Allah saya di ini karena di lapangan juga kita harus mampu menjelaskan bagaimana proses akuntansi. Menyusun laporan keuangan ya. Saya aja sih Pak ya, maksudnya pandangan saya nih IT aja itu develop satu aplikasi aja itu sudah ribet. Ya. Apalagi harus digabungkan dengan basic knowledge dari akuntansi. Karena tuntutan di lapangan ya. Tuntutan di lapangan orang keuangan itu belum tentu paham keuangan. Sekalipun di situ ada master akuntansinya. Sekalipun di situ ada alumni S1 akuntansi, tidak serta-merta mereka kemudian paham dengan kondisi lapangan. Itu kalau di ini ya, kalau di pemerintah daerah lebih ngeri lagi. Beda lagi itu. Lebih ngeri lagi karena harus diatur dengan regulasi yang ketat dari pemerintah. Itu proses developnya yang seperti itu Pak ya. Harus paham regulasi. Wah, pernah punya pengalaman tuh. Jenis jurnal, mungkin orang akuntansi akan ketawa. Biasanya hanya sekitar 6-10 jenis. Waktu penerapan akrual pertama kali di pemerintah daerah, ada 40-an jenis jurnal. Wah, itu diterjemahkannya. Itu aduh itu sudah. Oke. Nah, menerapkan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah dan sudah diterapkan di UNAMIN, Pak. Ya, sudah. Ini sebenarnya penerapan di tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Ya. Nah, bagaimana kesan Bapak terhadap perkembangan evaluasi dari yang diterapkan di sini? Jadi kalau saya melihat evaluasi pertama itu kan masih dalam bentuk ini ya, kenalan awal, karena mungkin mereka harus berubah secara kultur. Ya betul. Harus kemudian menyesuaikan dengan kalau sekarang penyusunan keuangan tuh sudah pakai standar akuntansi, sehingga harus ngikutin pola-pola yang di akuntansi. Itu sebenarnya dari pertama kita masuk itu sudah ada perubahan yang cukup luar biasa bagi perkembangan UM Sorong. Mereka lebih paham bagaimana proses realisasi sebuah anggaran, bagaimana mereka harus berkomitmen dengan penyusunan anggaran gitu. Berarti yang sudah diterapkan ini karena ini sudah tahun kedua, berarti perkembangan sudah masuk tahun kedua, berarti 1 tahun sebelumnya itu sudah mengalami perkembangan yang lumayan. Ya, informasi yang kita tangkap dari Pak Warek beserta stafnya, mereka punya kayak khasanah gitu ya. Kayak punya ilmu baru di sisi keuangan. Karena kan kita tidak sekedar membangun sistem ya, tetapi kita ada transfer knowledge di situ. Nah, efek samping saya selaku pengembang sistem akuntansi itu mau nggak mau siap-siap ditanyain bab kasus keuangan, kemudian harus saya terjemahkan bagaimana implementasi secara keuangan, kemudian diimplementasikan juga ke sistem. Jadi saya harus mampu menjawab secara konsep standar akuntansinya. Berarti berdiri di tengah-tengah antara akuntansi dan IT. Dan bisa menyinkronkan itu. Wah, ini luar biasa, Pak ini. Dan arah perkembangan dari UNAMIN ini sudah lumayan ke arah yang lebih baik, Pak ya? Ke arah yang lebih baik. Bahkan kemarin sudah mulai saya singgung tentang bagaimana
sadar visi sama misi. Kemudian juga saya singgung bagaimana sadar tentang apa ya, istilahnya itu kita harus kalau mampu beli aset harus mampu merawat aset. Kadang kan kita itu sering kali beli, Mas aja kadang mau beli HP, ayo merawat HP apakah kadang itu enggak kelewat ya? Iya. Tapi kalau bahas beli aset dan merawat, kayaknya tahun kemarin saya mulai terapkan, Pak. Saya beli laptop di tahun 2020 dan setelah 2 tahun pemakaian baru saya sadar, oh ternyata ini kayaknya sudah 2 tahun saya gunakan, saya harus bersihkan, servis. Ya kalau anak IT tambah thermal paste-nya, terus kemudian keyboardnya semua dibersihkan, kipas apa dan segala macam. Itu baru saya sadar setelah 2 tahun pemakaian. Harusnya itu rutin, Pak ya. Itu enggak sampai setahun, harusnya sudah harus dilakukan ya. Nah malah pas udah ngerasa kayak lo kok cepet panas, lo kok kipasnya berisik. Oh ternyata udah harus di apa namanya dirawat emang. Kalau saya itu biasanya emang ketika sebuah sistem informasi terkait dengan keuangan, pengen saya memang saya sampaikan dulu secara teori dasarnya dulu, sehingga mereka itu tidak jadi robot. Iya. Seringkali kan orang terjebak jadi robot ya, nginput tapi nggak tahu ini benar atau salah. Nah, kita sampaikan sehingga mereka itu punya ilmu dasar, itu akan menjadi apa dasar mereka, sekaligus kita pahamkan kesadaran. Nah, artinya kalau orang melakukan sesuatu atas dasar kesadaran itu lebih enak daripada orang dipaksa. Walaupun dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Siap. Nah harapannya Pak untuk implementasi Siap PTM di Unamin ke depannya ini seperti apa? Ya, sebenarnya Siap PTM itu nanti ada beberapa level ya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu kan semakin integrated. Jadi sebenarnya sistem keuangan itu integrated dengan yang lain. Iya. Nah, kita istilahnya membangun kampus itu integrated dengan sistem-sistem yang ada di kampus. Iya, betul. Bagaimana Siap PTM ini dikoneksikan dengan Siap Aset. Iya. Kemudian dikoneksikan dengan sistem pembayaran mahasiswa. Disambungkan lagi dengan sistem akademik, disambungkan lagi dengan sistem perpustakaan, disambungkan lagi dengan sistem kepegawaian, bagaimana disambungkan lagi dengan kendali mutu, disambungkan lagi dengan akreditasi, disambungkan lagi bagaimana nanti dengan kinerja dosen dan karyawan dan sebagainya. Berarti nanti kedepannya bisa terintegrasi dia tumbuh berkembang sehingga nanti muncul satu sistem integrasi yang itu menjawab kebutuhan output yang oleh lembaga lain. Kan sini juga diakreditasi. Nah betul. Itu sudah terjawab oleh sistem. Berarti nggak perlu lagi dokumen fisik kayak gitu. Sudah by system nanti by tinggal system. Nanti harus reakreditasi lagi tahun sekian atau tahun depan, tinggal buka sistem udah. Makanya kemarin juga kita dorong untuk non tunai transaksinya dengan pihak manapun. Sama Bu Wisang ya, Bu. Kalau bisa non tunai menghindari kejadian. Iya, betul. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada evaluasi lagi dalam waktu berikut terhadap implementasi tata kelola Siap PTM di sini? Sebenarnya kalau saya tuh memang berharap ada komunikasi aktif. Dan ada pemantauan sehingga ini memang ada evaluasi tiap tahun ya Pak ya. Paling tidak per tahun sebelum tahun akademik berikutnya itu jalan. Sehingga tahun akademik berikutnya itu sudah dengan sesuatu yang lebih baik, lebih baru. Gitu. Karena kan kalau nanti kejadiannya baru di tahun akademik bersangkutan itu istilahnya jadi agak mundur sedikit flashback. Tapi kalau sudah disetting sedemikian rupa, disiapkan sebelum masuk tahun ajaran baru, itu sudah lebih bagus secara landingnya. Gitu. Berarti ini kan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah Siap PTM. Berarti ini akan diterapkan seluruh Indonesia PTM se-Indonesia Pak ya? Untuk perguruan tinggi menengah ke bawah. Dan Sorong ini bisa jadi nanti akan jadi mercusuarnya di Indonesia wilayah timur. Kita yang pertama Pak? Ya. Wow. Unamin yang pertama
menerapkan sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah timur. Oke, itu salah satu terobosan yang cukup patut dibanggakan Pak ya, karena itu mengarah ke perubahan yang lebih baik tentunya. Kan jargonnya kan berkemajuan ya. Berkemajuan, waduh luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah berbincang tentang sistem. Dan sepertinya nanti di luar kamera Pak, kayaknya saya harus banyak bertanya dengan senior. Karena sedikit banyaknya saya harus banyak belajar dari Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Aman barakallah. Amin. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Pak Barda Hartana tentang implementasi sistem informasi akuntansi perguruan tinggi Muhammadiyah. Terima kasih yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa subscribe, follow semua sosial media yang dipunyai oleh Unamin TV dari YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Fadli Hasa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.